Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Idea Fitri dengan NPM 2506020183. Di sini saya akan melakukan podcast bersama Bapak Mulyadi mengenai AI dalam teknik sipil. Izin berikannya, Pak. Ya. Pertanyaannya yaitu, apakah AI bisa digunakan untuk menghitung RAB atau estimasi biaya proyek secara otomatis? Jika iya, bagaimana caranya? Selama ini mungkin Bapak tidak sampai sejauh itu ya, artinya penggunaan AI untuk menyusun RAB. Tapi AI juga bisa kita gunakan untuk referensi ya, karena kita dari AI itu mudah untuk proses untuk mencari daftar-daftar harga. Nah, itu kita bisa masukkan untuk penyusunan sebagai RAB. Tapi sementara pengetahuan Bapak selama ini memang AI bisa juga ya menggambarkan ya penyusunan, tapi kita harus juga perhatikan, artinya kita bisa cross check ke harga-harga yang di lapangan, ya, harga pasar, karena kita tidak bisa juga mendapatkan informasi dengan mendapatkan informasi dari langsung kita gunakan. Tidak, tapi kita di sana ya sangat membantu dalam penyusunan itu RAB, tetapi kita harus cross check di lapangan. Artinya berapa harga biaya misalkan suatu material itu, artinya di sini AI sangat membantu sekali dalam hal itu. Ya. Tetapi Bapak tidak pernah untuk menyusun RAB dengan AI. Ya, di sini AI Bapak gunakan untuk melihat berapa harga sebenarnya di harga pasaran. Ya. Karena untuk format sendiri mungkin yang diberikan AI itu merupakan referensi, ya, sangat membantu sekali kita untuk dalam menyusun RAB, karena RAB ini digunakan sebagai bahan suatu pembangunan. Misalkan suatu pembangunan gedung, berapa rencana anggaran biaya yang digunakan untuk pembangunan gedung. Ya misalkan kita mendesain RAB ya itu di tahun 2024, kemudian pembangunannya 2025. Nah itu tidak terlepas terkait dengan nanti inflasi ya. Inflasi kita bisa aja mungkin referensi mengambil dari AI, kemudian kita lihat kondisi yang ada di statistik, sebenarnya masing-masing itu bisa kita cross check ya. Di statistik itu memberikan inflasi terkait dengan kita penyusunan RAB. Nah dengan adanya mengetahui inflasi, maka nanti pembangunan itu pada tahun 2025 itu kan bisa dilaksanakan ya. Dilaksanakan dalam hal ini adalah anggaran biayanya itu sesuai dengan yang dianggarkan. Kalau misalkan kita tidak menghitung dengan inflasi, nah itu justru nanti mengakibatkan suatu pembangunan tidak bisa dilaksanakan karena anggaran biayanya itu bisa jadi nanti kurang. Ya. Tapi dengan bantuan AI itu paling tidak kita membuat tambahan referensi yang ada selama ini. Tapi dengan bantuan AI itu paling tidak kita memberikan referensi yang lebih baik ya dalam hal kita penyusunan suatu rencana anggaran terhadap misalnya kegiatan-kegiatan teknik sipilan ya, contoh tadi RAB pembangunan jalan ya, kemudian pembangunan gedung, kemudian dengan kegiatan-kegiatan teknik sipilannya ya, misalkan pembangunan drainase, kemudian juga terkait dengan bendungan ya, terkait dengan dan juga transportasi juga sangat membantu ya. Transportasi itu terkait juga masalah kesipilan ya, misalkan kita menyusun bagaimana demand dan supply pada suatu wilayah yang memang belum ada angkutannya, itu kita referensi ya. Referensi di sini referensi ya, tidak bisa kita gunakan sekaligus, tapi referensi kita untuk kita memastikan bahwa hasil desain kita RAB itu dapat memberikan informasi yang valid ke depannya. Artinya dalam sendiri ke depan itu dengan data-data yang ada itu sudah menunjukkan angka-angka yang ada di pasaran. Sekian podcast dari saya, itu saja yang dapat disampaikan.